bahwa dia adalah pribadi yang menang dalam segala hal. Oleh karena itu kita sebagai orang percaya, kita harus meladani Kristus. Ada satu hal yang menjadi kebutuhan bagi semua orang, yaitu kekosongan hati yang hanya bisa diisi oleh Tuhan. Menariknya kebenaran itu. Setiap orang membutuhkan hubungan dengan Tuhan. Dan hubungan dengan Tuhan ini yang bisa mengisi kekosongan di setiap hati setiap manusia. Dan semua manusia telah berdosa. Kita harus dengar Tuhan. Karena kebanyakan orang hanya ingin didengar, tapi nggak mau mendengar. Nah, kalau misalnya kita cuma sekedar cerita, Tuhan pasti dengar sama kita. Tapi kalau kita mau berubah, kita harus dengar Tuhan. Nah, setelah kita mendengar Tuhan, kita harus mentaati firman-Nya. Mentaati apa yang Tuhan katakan dalam kehidupan kita. Setelah itu, setia. Shalom sahabat muda, selamat hari Minggu dan juga selamat Hari Raya Paskah. Ya meskipun hari ini kita merayakannya lagi di rumah aja, tapi jangan sampai kita merayakan Paskah kita kehilangan maknanya. Kenapa? Karena Hari Raya Paskah adalah hari kemenangan buat kita orang-orang percaya. Yesus sudah bangkit mengalahkan setiap dosa kita dan Yesus hidup selama-lamanya. Ya mungkin kita saat ini sedang menantikan kapan badai pandemik COVID-19 ini berakhir. Tapi sebagai orang percaya kita tentu gak akan sibuk sekedar menantikan kapan badai ini berakhir. Sebagai orang percaya kita meskipun menjalani badai ini, keadaan yang gak baik ini, kita bisa tetap bersuka cita. Karena sukacita kita tidak terletak pada keadaan. Sukacita kita terletak kepada pribadi Tuhan yang sudah ada dalam kehidupan kita. Dia adalah sumber sukacita buat kita semua. So mari sebelum kita memulai memuji dan menyembah Tuhan, kita mau satukan hati kita supaya kita bisa memuji dan menyembah sebagai orang-orang berkemenangan. Karena Yesus sudah menang, Yesus sudah bangkit, Yesus sudah hidup sampai selama-lamanya. Mari kita satukan hati kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini. Kami sudah Tuhan buat dimerdekakan. Kami menjadi orang-orang yang berkemenangan. Karena Tuhan sudah menang, Tuhan sudah bangkit, Tuhan sudah mengalahkan setiap dosa kami. Tuhan sudah hidup selama-lamanya. Itu adalah alasan kami bersuka cita. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami mau datang untuk memuji dan menyembah nama-Mu. Kami percaya Tuhan, respon kami terhadap kehadiran Tuhan dalam kehidupan kami akan membuat kami bisa mengalami lebih lagi kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji dan menyembah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami hidup. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Cahaya mentari di gelap badai
indahnya pelangi dalam tangisan wajah berseri. Dan ku temukan kasih terbesar bagi dunia ini. Dia ku terpaku dan ku takjub akan kasih-Mu yang tergores indah. Dalam anugerah hatiku milik-Mu, indah ku terkagum dan ku bawakan hidupku. Kau membuat hatiku menjadi baru, bahagia ku mengenal-Mu. Dalam rembulan cahaya mentari, di gelap badai dan indahnya pelangi, dalam tangisan dan wajah berseri. Dan ku temukan kasih terbesar bagi dunia ini. Ku terpaku dan ku takjub akan kasih-Mu yang tergores indah. Dalam anugerah hatiku milik-Mu, oh, indah ku terkagum dan ku bawakan hidupku. Kau membuat hatiku menjadi baru, bahagia ku mengenal-Mu. Terpaku melihat-Mu, oh yeah. Ku terkagum memandang-Mu, oh, oh. Dia ku terpaku dan ku takjub akan kasih-Mu yang tergores indah. Dalam anugerah hatiku milik-Mu, indah ku terkagum dan ku bawakan hidupku. Kau membuat hatiku menjadi baru, bahagia ku mengenal. Ku terpaku dan ku takjub akan kasih-Mu yang tergores indah. Dalam anugerah hatiku milik-Mu, oh, indah ku terkagum dan ku bawakan hidupku. Kau membuat hatiku menjadi baru, bahagia ku mengenal-Mu.
come to the end of yourself? Do you thirst for a drink from the well? Jesus is calling. Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was bought with the precious blood of Jesus Christ. Leave behind your regrets and mistakes. Come today, there's no reason to wait. Jesus is calling. Free your sorrows and trade from the charm. From the ashes, a new life is born. Jesus is calling. Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was bought with the precious blood of Jesus Christ. Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was bought with the precious blood of Jesus Christ. What a Savior! Isn't He wonderful? Say hallelujah, Christ is risen. Bow down before Him, for He is Lord of all. Say hallelujah, Christ is risen. Oh, what a Savior! Isn't He wonderful? Say hallelujah, Christ is risen. Bow down before Him, for He is Lord of all. Say hallelujah, Christ is risen. Oh, what a Savior! Isn't He wonderful? Say hallelujah, Christ is risen. Bow down before Him, for He is Lord of all. Say hallelujah, Christ is risen. Come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was bought with the precious blood of Jesus Christ. Come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was bought with the precious blood of
kuasa-Mu. Terima kasih buat darah-Mu yang begitu mulia dan berharga Tuhan. Terima kasih juga karena Engkau telah bangkit buat kami Tuhan. Kami dijadikan orang-orang yang menang karena Engkau telah bangkit atas maut. Hari ini Tuhan kami mau buka hati kami lebih lagi untuk menerima kebenaran-Mu yang siap memerdekakan kami, yang siap membuka pikiran kami. Kami rindu mengenal Engkau lebih lagi melalui firman-Mu Tuhan. So ini hati kami Tuhan, kami siap dan kami lebih rindu lagi Tuhan untuk mendengarkan kebenaran-Mu. In the name of Jesus we pray. Amen. Oke, shalom teman-teman semua, sahabat muda, apa kabarnya hari ini? Happy Sunday dan selamat hari Paskah. Bersyukur sekali hari ini kita diberikan kesempatan juga untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan saya diberikan sebuah kumpulan hati Tuhan hari ini. Dan saya merasa bahwa saya terbakar sekali untuk bisa membagikan kepada teman-teman semua hari ini, saudara-saudara sekalian. Dan siapkan hati kita yang terbaik karena setiap pesan kebenaran akan membuat kita bukan sekedar hidup, tapi juga hidup dalam kemenangan. Nah, di tema Paskah hari ini, di hari Minggu ini, saya ingin kita semua belajar dari satu tokoh yang namanya Petrus. Tetapi tentulah Petrus cuman sebuah kisah ya. Tetapi di balik semuanya itu, semuanya harus menunjukkan atau point back to someone yang kita rayakan hari ini, yaitu Yesus. Saudara tahukah bahwa Petrus itu seorang pribadi yang kita lihat kalau dari bahasa-bahasa anak mudanya agak belagu ya. Dia orang yang selalu mau muncul, orang yang gak apa adanya, hidupnya gak otentik, dia sangat penuh ambisius. Dan kita lihat kisahnya, dia sampai menyangkal Yesus. Tapi kisah Yesus ini kurang lebih sama dengan hidup saya dan mungkin juga sama dengan hidup teman-teman. Kita lihat bahwa kita baru merayakan hari Jumat Agung ya, dan hari ini kita merayakan Paskah. Nah, kita lihat dari 3 hari ini, hari Jumat, hari Sabtu, dan hari Minggu. Kita mulai dari hari Jumat. Hari Jumat dan menuju hari Jumat kita lihat kisah di mana setelah malam perjamuan Yesus habis itu pergi berdoa dan dia ditangkap. Dan di situ di hari Jumat itu sampai Yesus diadili. Dan dia harus dicambuk, disakiti, diludahi, dihianati, ya ditinggalkan murid-muridnya. Lalu dia mengalami luka yang luar biasa, rasa sedih yang mendalam, rasa sakit yang mendalam. Di manakah Petrus hari Jumat? Kita lihat Petrus menyangkal dia. Ya, di hari inilah Petrus dia meninggalkan Tuhan bukan dari fisik saja, tapi dia menyangkal dengan mulutnya. Ya, Yesus pernah mengatakan barang siapa menyangkal aku di hadapan manusia maka aku akan menyangkal dia di hadapan Bapa. Otomatis ketika Petrus menyadari dia mengucapkan hal ini, dia tahu bahwa harusnya dia ditolak sama Tuhan. Karena di hari ini kita lihat hari yang paling gak enak buat Petrus karena hari dimana mungkin kita pikir dalam konteks hari ini jatuh dalam dosa. Mungkin kita tiba-tiba nonton film porno, kita jatuh ke dalam dosa seksual, kita melakukan penipuan, kita bohongin orang tua kita memfitnah, kita gosip, atau bahkan kita melakukan hal-hal yang kita tahu Tuhan gak suka. Nah, hari Jumat ini hari yang kita pasti alami teman-teman. Ya, sebaik-baiknya kita berbuat, pasti kita ada kesalahan. Entah itu mungkin cuma hal-hal kecil, kita berpikir jahat dalam pikiran kita, atau bahkan sudah menjadi sebuah tindakan. Tapi kita lihat hari Jumat ini, Yesus sedang berjalan menuju ya Golgota, ya Via Dolorosa, dia mengalami memikul salib sendirian. Di mana murid-muridnya? Gak ada. Ya. Petrus meninggalkan dia. Kita lihat pada akhir dia disalibkan cuma ada Yohanes. Ya, ada murid barunya Nikodemus di situ dan ada perempuan-perempuan termasuk ibunya. Di titik paling sakit buat Yesus, Yesus memilih untuk mengampuni. Nah, ini makanya Jumat Agung masa-masa yang luar biasa buat kita semua, teman-teman. Bahwa ini bukti bahwa cinta Yesus lebih besar daripada kesalahan kita. Ya, ini bukti bahwa His mercy triumph over judgment. Coba kita buka Yakobus 2:13.
Yakobus 2 ayat 13 mengatakan bahwa sebab penghakiman yang tak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan. Tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. Dalam bahasa Inggris saya bilang mercy triumphs over judgment. Jadi kemurahan Tuhan itu lebih kuat atau dia memenangkan penghakiman. Makanya kasih Yesus dia mengalahkan hukuman yang harusnya kita terima. Dia menjadi korban, menggantikan kita yang harusnya kita dihukum. Tetapi Petrus dan murid-murid di hari Jumat, dia sedang ketakutan. Ya khususnya Petrus, dia tahu dia berkhianat. Lalu kita masuk ke hari Sabtu. Sabtu adalah ini dia, Sabtu ini hari yang jarang dibahas. Sebenarnya hari ketika Yesus sudah mati, dan murid-muridnya sedang di masa-masa ketakutan, bingung. Karena the Savior ya yang datang untuk menyelamatkan dia mati. Walaupun Yesus sudah bilang aku akan bangkit dari ketiga, tapi mereka gak mudeng. Karena biasanya gini, kalau kita sedang diliputi ketakutan, diliputi oleh ancaman, perkataan Yesus bisa kita lupakan. Bayangin, murid-murid Yesus yang hidup sama Yesus, ketika dalam ancaman dia bisa lupa, bahkan meninggalkan Tuhan. Ada yang kembali kepada pekerjaannya. Di hari Sabtu masa ketakutan, masa ketidakpastian. Di manakah? Where is our Savior? Bayangin bangsa Romawi, orang-orang Farisi. Mereka berusaha untuk menangkap murid-murid Yesus. Saudara bisa bayangin, seorang yang saudara harapkan untuk menjadi Tuhan yang menyelamatkan saudara. Terus tiba-tiba mati, hilang, gone. Di situ iman diuji. Ya, apalagi Petrus. Bahwa di akhir hidupnya Yesus, dari kacamata Petrus, Petrus mengenali bahwa dia meninggalkan jejak pengkhianatan. Di akhir masa hidupnya, di akhir masa pelayanannya Petrus sebagai murid Yesus. Tentu hari Sabtu itu hari yang penuh ketakutan, hari ketidakpastian, hari intimidasi, hari rasa bersalah. Gimana sih rasanya kalau kita baru jatuh dalam dosa? Kita baru meninggalkan iman kita mungkin dalam arti yang harusnya kita percaya tapi kita mengorbankan kepercayaan kita atau bahkan kita mengorbankan nilai kita untuk kepuasan daging kita. Aduh itu rasanya gak enak banget. Rasanya seperti gak ada pertolongan Tuhan, gak ada hadirat Tuhan. Nah, saya bayangin bahwa masa-masa Sabtu itu masa yang mengecam, mengancam, menekan buat seluruh murid-muridnya. Ya kalau kita buka Yohanes 20 ayat 19, di situ ketika murid-murid sedang berkumpul, kenapa berkumpul? Bukannya berkumpul, bersembunyi. Ya, Yohanes 20 ayat 19 ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu berkumpulan murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci. Karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Bayangin, ini udah hari Minggu. Nah bayangin dari hari Jumat ke hari Minggu, apa yang mereka bisa alami? Ketika Yesus ditangkap, Yesus mati, dengar kabar, oh Yesus sudah mati, dikubur. Bayangin gak masa-masa itu hari Sabtu, bukan malam mingguan. Kita bisa malam minggu ngedate. Ini murid-murid bukan ngedate, mau date, mau mati. Bayangin Petrus gak? Udah ngerasa dia tinggalin Tuhan, dia ngerasa berkhianat. Aduh ini ngerasa intimidasi, rasa bersalah. Dan seluruh murid-muridnya lagi ketakutan. Teman-teman tapi gini, makanya namanya berita baik, kabar baik. Kabar baik yang Tuhan kasih ini mengalahkan semua berita buruk yang teman-teman pernah alami sekalipun. Kita mau belajar dari Petrus, yang pada akhirnya Petrus melakukan kegiatannya yang biasanya, yaitu seorang nelayan. Sampailah hari Minggu, Yesus bangkit tapi Petrus belum tahu. Kadang-kadang kebangkitan Yesus kita gak sadari teman-teman. Kadang-kadang ketika Yesus jawaban sedang menghampirimu, kita gak sadar. Kenapa? Karena kita diluputi oleh ketakutan, intimidasi, rasa bersalah. Kita sudah merasa Tuhan sudah tolak saya. Tapi di masa-masa Petrus merasa bahwa saya ditolak Tuhan. Sementara dia berpikir seperti itu. Jesus is on the way, was on the way kepada Petrus. Ya, akhirnya sebelum Yesus menghampiri,
Yesus bertemu dengan salah satu murid. Dan kita mengatakan di Markus 16 ayat 7 dia bicara kepada Maria. Tetapi pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus. Kenapa nama Petrus harus disebut? Karena di dalam hatinya Petrus merasa sudah ditolak oleh Tuhan. Karena Yesus mengatakan kalau kamu menolak aku di hadapan banyak orang, maka aku akan menolak engkau di hadapan Bapa. Apakah Yesus gak komitmen? Saya yakin enggak. Saya yakin kasih itu hukum tertinggi. Makanya dia bilang kemurahan mengalahkan penghakiman. Dan di situ pada akhirnya Yesus mengatakan panggillah Petrus. Karena dia mau ngasih tahu Petrus, di hatiku engkau masih layak. Dan yang luar biasa akhirnya ketika Petrus lagi bekerja sebagai nelayan, di situ Yesus datang menghampiri Petrus. Waktu dia menghampiri Petrus, dia merestorasi Petrus. Petrus berkhianat 3 kali, menyangkal 3 kali. Yesus ingin menyembuhkan jiwanya Petrus dengan bertanya, apakah engkau mengasihiku? Dia memutarbalikan keadaan. Dia redeem, ya. Dia menebus Petrus kesalahannya. Saudara, tetapi belas kasihan menang atas penghakiman. Kenapa Petrus merasa tertolak? Normal, saudara. Kita sebagai manusia, kita punya tendensi untuk lebih suka membayangkan hal yang buruk. Di masa-masa COVID-19 ini, kita mungkin merasa seperti hari Sabtu. Seperti gak ada pertolongan. Tuhan di mana? Aku sudah puasa, aku sudah berdoa, aku sudah ibadah. Kenapa keluargaku kena COVID? Kenapa bangsaku, kenapa gerejaku, kenapa gembalaku meninggal karena COVID-19? Hari Sabtu, sesuatu yang kita gak expect mungkin terjadi. Tapi tahukah bahwa rencana Tuhan tidak bisa dihalangi oleh COVID-19? Bahwa ada kehendak Tuhan yang gak bisa dianjurkan oleh apapun. Keadaan sehebat apapun, kehendak Tuhan pasti jadi. Dan menariknya, Tuhan mau menyatakan kehendaknya melalui hidup kita. Dengan kesederhanaan, dengan kelemahan kita, dia mau menyatakan kuasa yang sempurna. Kenapa Petrus menolak dirinya untuk dikatakan murid Kristus? Karena Petrus menerjemahkan hidupnya melalui sejarah hidupnya. Apa sejarahnya? Dia menyangkal Tuhan. Petrus menyangkal Yesus. Tapi menariknya kenapa Yesus datang? Dia menebus Petrus. Petrus yang tadinya seorang yang gak asli, orang yang sombong, orang yang egosentris, ya, orang yang berusaha untuk tampil, tetapi berubah menjadi Bapak gereja pertama yang hidup dengan keberanian luar biasa. Ya, one of the most courageous apostle in the Bible. Keren banget. Nah, saya mau bilang gini. Yesus itu rela meninggalkan 99 domba demi 1 domba terhilang. Yesus tetap setia walaupun kita gak setia. Itu kenapa Yesus hadir ke hidup Petrus. Kalau Yesus bisa hadir ke hidup Petrus yang sudah menyangkal Yesus, apakah Yesus tidak mau hadir di hidup kita? Hey, it's Sunday. Christ has risen. Ini hari Minggu. Yesus enggak lagi mati di kubur. Ini bukan lagi hari Sabtu, di mana Yesus masih dikubur. Tapi this is Sunday. Yesus sudah bangkit. Amin teman-teman, Bapak Ibu sekalian. Christ has risen. Dan kita tidak bisa menerjemahkan hidup kita berdasarkan sejarah hidup kita. Kak, aku lahir di keluarga bercerai. Kak, aku punya masa lalu ini. Kak, papaku begini. Kak, aku punya... No. Jangan terjemahkan hidupmu berdasarkan sejarahmu yang pernah kamu lalui. That's just a story. Tapi sebenarnya gini, kenapa kita lihat bukti Petrus, kenapa dia bisa menjadi orang yang luar biasa. Karena sejarah Petrus, Yesus mau kasih tahu gini, sejarah hidupnya Petrus bukan terletak kepada ketidaksetiaan Petrus. Tapi sejarah Petrus terletak kepada kesetiaan Tuhan. Karena walaupun Petrus gak setia, Tuhan tetap setia. So hari ini teman-teman, sahabat muda, my family, jangan terjemahkan hidupmu berdasarkan masa lalumu.
Karena sejarahmu ada di kayu salib. Sejarahmu ada di kebangkitan Yesus. Hey, it's Sunday. He has risen. Kalau kamu lagi jatuh, bilang sama dirimu, it's Sunday. Saya harus bangkit. Kalau kamu lagi sakit, bilang sama penyakitmu, ini hari Minggu, saya harus bangkit. Kalau pacarmu ngajak bikin dosa, bilang, babe, it's Sunday. Christ has risen. Dia telah mengalahkan dosa kita, telah menebus kita, memberikan kekudusannya, berbagi kemuliaannya sama hidup kita. Apapun situasimu, bilang, hey, my situation, it's Sunday. Yesus telah bangkit mengalahkan kesalahan kita, mengalahkan dosa kita, mengalahkan pelanggaran kita, mengalahkan pengkhianatan kita, mengalahkan ketidaksetiaan kita, mengalahkan segalanya. Bahkan Yohanes 16 ayat 33 mengatakan, semuanya ini kukotakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera, beroleh ketenangan di dalam COVID-19, beroleh ketenangan. Dalam masa-masa sukar ada rasa tenang. Dalam masa-masa penantian ada ketenangan. Dalam masa-masa di mana kamu kehilangan sesuatu ada ketenangan. Di dalam masa-masa yang sukar buat kamu ada ketenangan. Alkitab mengatakan, Yesus mengatakan, dalam dunia kamu menderita penganiayaan. Tetapi kuatkanlah hatimu karena aku telah mengalahkan dunia. So kenapa kita bisa mengalahkan dunia? Sederhana, karena Yesus telah mengalahkan dunia. Yesus berani bilang walaupun dalam penganiayaan, walaupun dalam penderitaan, kamu harus kuat hatimu. Kenapa? Yesus telah mengalahkan dunia. Jadi hati kita kuat bukan karena keadaan enak. Hati kita kuat bukan karena dapat bonus, dapat promosi, pacar balik, mantan minta maaf, papa mama udah gak bercerai, dapat bonus, situasi COVID sudah, no. Hati kita kuat dan damai sejahtera karena kita tahu ini hari Minggu. Christ has risen. Yesus telah bangkit. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Teman-teman, hari ini saya berdoa supaya kita semua bergantung sama Yesus, because it's all about Christ. It's all about Jesus. Semua tentang Yesus. Ya, terjemahkan hidupmu dimulai dari salib Kristus. Alkitab mengatakan Yesus mati, darahnya tercurah, menguduskan kamu sekali sampai selamanya. Jangan khawatir sama hal yang sementara. Jangan khawatir sama hal yang sifatnya sementara. Tapi hiduplah dengan hal yang kekal. Karena kasih Yesus, keselamatannya itu kekal. Amin saudara. Jika saya berdoa buat saudara hari ini. Tuhan, saya berdoa hari ini. Biar hari ini kami mendapatkan ketenangan. Hati kami kuat. Because it's Sunday. Yesus telah mati di hari Jumat. Mungkin di hari kami berkhianat, kami berdosa, kami jatuh, kami melupakan Tuhan. Dan ada hari Sabtu di mana kami mengalami ketidakpastian, mengalami ancaman, mengalami intimidasi, rasa bersalah. Tapi kami harus sadar bahwa ada hari Minggu. Dan hari Minggu ini tetap sampai selama-lamanya. Bahwa Yesus sekarang sudah bangkit. Bahwa Yesus tidak perlu mati lagi. There won't be a Friday anymore. Gak ada lagi Sabtu. Tapi it's all Sunday. Karena Yesus telah bangkit dan telah mempersiapkan tempat kami di surga. Hari ini kami berdoa Tuhan. Supaya damai sejahtera kami terima. Kami alami, kami sadari. Karena kami tahu kekuatan kami hanya di dalam Tuhan. Dan sejarah hidup kami dimulai bukan dari kesalahan kami. Tapi we can always rewind our history back to the cross. Kami bisa mengembalikan semua sejarah kami kepada salib Kristus. Dan Yesus telah bangkit mengalahkan maut. Hai maut, di manakah sengatmu? Karena hidup Kristus, kebangkitan Kristus telah tinggal dalam kami. Dan kami telah mati bersama dengan Kristus. Kami sekarang bangkit bersama dengan Kristus. Kami mau bersukacita bersama dengan Engkau. Karena dosa kami telah ditebus, kesalahan kami tidak diperhitungkan. Dan sekarang Yesus tinggal dalam kami. Dan kami sekarang berjalan dengan Tuhan dan hidup buat Tuhan. Terima kasih Yesus buat kabar baik ini. Kami mau hidup senantiasa buat Tuhan. Dan hidup membagikan kabar baik-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita yang telah menerima firman ini. Dan hidup dalam kemenangan, sama-sama kita katakan.
Amin. God bless you. Saya percaya setiap kebenaran firman Tuhan yang dibawakan oleh Pastor Radit Oloan tadi memberkati kita semua. Dan saya percaya juga bahwa kebenaran firman Tuhan ini akan memerdekakan kehidupan kita semuanya. Sebelum kita terima doa berkat, mari kita ucapkan deklarasi iman kita bersama-sama. Kami percaya bahwa kerajaan-Mu sudah datang dan kehendak-Mu terjadi atas hidup kami, keluarga kami, kota dan bangsa kami. Kami adalah gerbang surga di mana Raja Kemuliaan akan muncul dan memerintah melalui hidup kami. Kami akan berdampak dan menjadi berkat karena kami telah diberkati. Kami akan hidup mengasihi Tuhan dan sesama karena Kristus sudah terlebih dahulu mengasihi kami. Kami menolak untuk hidup dalam kepalsuan karena kami diciptakan unik, dahsyat dan ajaib. Urapan, karunia dan potensi kami akan aktif dan bertumbuh, berbuah untuk kemuliaan Tuhan. Kami tidak takut, kami tidak gentar, sebab Tuhan berjalan bersama kami. Kami akan melihat mujizat, kesembuhan, pemulihan, promosi, kedewasaan, pengembangan, karena bukan lagi kami yang hidup, melainkan Kristus yang tinggal dalam kami. Kami akan menjadi pelaku firman agar Injil tersebar dan nama Tuhan ditinggikan. Bangsa Indonesia akan penuh dengan kemuliaan Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan Dia berikan engkau damai sejahtera. Rahmat kasih sayang Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus serta penghiburan dan kekuatan dari Roh-Nya yang kudus akan selalu tinggal tetap dari hari ini sampai selama-lamanya. Mari yang sudah diberkati dan siap memberkati banyak orang, sama-sama kita katakan amin. Selamat Hari Raya Paskah. Tuhan Yesus memberkati.